Oke, selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Aquon 5000 watt 48 volt ya, lengkap dengan MPPT dan WiFi monitoring. Di sini untuk nomor pesanannya. Ini langsung saja kita ujikan. Di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB ya. Yang pertama ada MCB software dan yang kedua ada MCB baterai ya. Kita nyalakan MCB software terlebih dahulu. Di sini yang terdapat resistornya kita nyalakan, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB software kita off kan ya, dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada informasi panel surya, di sini ada tegangan ya. Di sini adalah dari tegangan baterai. Kita lihat di sini untuk pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float. Di sini terbaca 14,5 volt karena di sini menggunakan sistem perkalian 4 ya untuk sistem baterai 48 volt ya. Dan untuk settingannya nanti ada di menu selanjutnya ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting ya. Semisal di sini ingin kita rubah menjadi 250 volt, cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist, maka secara otomatis langsung berubah ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini ada plug dan float ya. Di sini juga bisa disetting ya. Di sini misal kita ingin settingkan di 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya. Dan untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere, nanti bisa disesuaikan untuk arus pengisiannya ya. Oke, kemudian di sini kita akan lihat ya untuk plug dan floatnya berubah. Di sini 13,5 volt karena dikali 4 menjadi 54 volt ya. Oke. Kita kembali, kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah, cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada menu AC dan DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Dan kita kembali. Di sini ada pengaturan ATS, di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini nanti ketika tegangan berada di 47 volt atau di bawah 47 volt, maka secara otomatis nanti akan berpindah ke PLN ya. Kita akan ujikan juga nanti untuk perpindahannya. Kemudian di sini ada bahasa, di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Dan di sini untuk RS485 di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Dan di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat untuk nominal daya di 5000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk versi MPPT dan versi inverter ya. Kita kembali, kemudian kita akan nyalakan input PLN-nya. Oke, di sini PLN masuk ya. Kemudian di sini kita akan turunkan tegangannya ke 47 volt ya untuk lihatkan perpindahan ya. Di sini saya turunkan. Oke, di sini karena di bawah 47 volt maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk HVR recovery-nya tadi adalah 51 volt. Di sini kita akan naikkan lagi ke 51 volt ya. Dan di sini masih menggunakan DC priority ya atau menggunakan inverter. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini sudah berpindah ya. Dan di sini saya akan pindahkan ke prioritas AC. Di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung secara otomatis berpindah lagi ke PLN ya. Dan di sini saya akan lihatkan untuk chargingnya. Kita ubah dulu ke prioritas DC. Kemudian kita simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, ketika baterai ini habis, untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC untuk lakukan charging ya. Ini kita pindahkan ke prioritas AC. Kemudian kita tunggu sampai inverter charging. Oke, bisa tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya di situ. Oke, kemudian kita pindahkan lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini saya akan off-kan terlebih dahulu untuk input PLN ya. Dan di sini MPPT akan saya nyalakan ya. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan ya. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Oke, langsung saja di sini saya bebani menggunakan beban heater. Oke, di sini heater terbaca kisaran 1900-an watt ya. Hampir 2000, saya tambah lagi. Oke, di sini menjadi kisaran hampir 3000 ya. Tambah lagi di sini menjadi 3900. Saya tambah lagi ya. Menggunakan beban blower. Oke, 3000 watt ya. Tambah 4700, saya tambah lagi. Oke, 5700-an watt. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ini dia, inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini input PLN saya nyalakan kembali ya untuk kita simulasikan menggunakan beban blower ya. Oke, di sini saya nyalakan lagi input PLN-nya. Oke, kemudian di sini saya akan bebani ya kisaran 1000 watt. Oke, saya simulasikan ya, di sini inverter off. Oke, kemudian di sini berpindah lagi ke inverter ya. Oke, di sini saya akan pindahkan lagi ke PLN. Kita tunggu ya di sini.
Oke, di sini langsung berpindah lagi ya ke PLN. Oke, mungkin ya kita akan lihatkan juga untuk WiFi-nya. Kita pindahkan lagi ke prioritas DC. Kemudian di sini saya akan lihatkan. Oke ya, di sini untuk WiFi kita bisa lihat untuk jam. Oke, di sini. Oke, tadi kita mulai di jam 14:10 ya. Sini sudah ada datanya semua. Kemudian tadi kita uji, di sini ada inverter output power di kisaran 5700 ya. Oke, nanti di sini ada data-datanya. Oke ya. Mungkin cukup sekian ya untuk pengujian inverter Rakmon di 5000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT dan juga WiFi. Sebelum kami kirim ke customer, sekian, terima kasih.